Pemirsa, kasus DBD di Kabupaten Sika NTT mencapai lebih dari 1.000 kasus dengan 14 korban meninggal dunia. Sejak Januari hingga Maret, Kemenkes mencatat kasus demam berdarah dengue di Indonesia mencapai lebih dari 16.000 kasus dan 100 orang meninggal. Masyarakat diimbau untuk melakukan langkah preventif mengingat angka kematian akibat DBD jauh lebih tinggi dibanding COVID-19. Ruang rawat inap khusus pasien demam berdarah dengue di RSUD TC Healers Maumere, Nusa Tenggara Timur selalu penuh. Ratusan anak yang terserang DBD dirawat di rumah sakit ini. Kasus DBD di Kabupaten Sika bahkan mencapai 1.234 kasus dengan 14 korban meninggal dunia. Membludaknya pasien DBD di Kabupaten Sika membuat pihak rumah sakit pun kesulitan untuk menempatkan pasien. Bahkan di ruang unit gawat darurat, satu tempat tidur digunakan untuk 2 pasien. Pasien juga terpaksa dirawat di lorong rumah sakit karena kamar rawat inap penuh. Tempat tidurnya sangat kurang, mungkin Bapak bisa lihat kalau ini ada yang satu bed 2 orang. Kemudian ya sangat keterbatasan sini. Sementara itu Kementerian Kesehatan mencatat hingga Rabu siang kasus DBD di tanah air mencapai 16.099 kasus dengan tingkat kematian nasional lebih dari 100 orang. 2 kabupaten yakni Sika Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung ditetapkan status kejadian luar biasa. Sementara sebaran terbanyak kasus DBD berada di Provinsi Lampung. NTT, Sika kabupatennya di 10 kabupaten ya. Nah itu kalau Lampung, mengapa kemudian menjadi kasus paling tinggi 3.200? Karena ada 6 kabupaten kota yang kasusnya cukup tinggi dalam ranking. Jadi kita lihat Lampung Selatan, Pringsewu dan Lampung Tengah nih menjadi potensi untuk kita awasi. Meski Kemenkes menilai kasus DBD kali ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018 dan 2019, namun Kemenkes mendorong masyarakat melakukan langkah preventif. Langkah ini penting karena angka kematian akibat demam berdarah justru lebih tinggi dibanding COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.